Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini ada kedatangan lagi motor Beat ya. Ini kendalanya mati teman-teman. Dibawa jalan langsung mati. Berebet dulu, nggak mau digas, kemudian langsung mati. Ini starter hidup tapi mesin nggak mau nyala. Terus kemudian gimana langkahnya? Yaitu ya tetap 3 syarat ya teman-teman. Pengapian, kompresi, dan BBM. 3 syarat harus normal semua. Berarti yang pertama kita cek untuk di bagian pengapian dulu. Bagian kabel busi kita cek seperti biasa ya. Jadi kita cabut kabel businya seperti ini. Nah, yuk starter. Nah, jos, stop. Starternya, pengapiannya mantep. Pengapiannya normal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di bagian kompresi kita engkol. Kita engkol ya. Di bagian kompresi ini rasanya ringan teman-teman, tapi masih ada sedikit hentakan ya. Oke, kita garis bawahi dulu di bagian kompresi. Kemudian selanjutnya yang kita curigai yaitu di bagian full pump. Langsung aja ya teman-teman. Di bagian BBM -nya. Nah, seperti kasus yang sudah-sudah ya, kalau nggak bisa digas, jadi ada kemungkinan di bagian full pump lemah ya. Kalau kita dengarkan di bagian suara rotakir, suara full pump ini masih kenceng banget. Jadi suaranya masih kenceng banget. Jadi langsung kita cek aja ya di bagian ini. Kita cek menggunakan tekanan full pump ya. Oke, setelah terpasang seperti ini ya, kemudian kita kontak gel dan kontak gel. 20 PSI lagi. Alah, secara mampu. Kurang 10 PSI. Matikan, kontak lagi. Nah, di sini teman-teman. Ini harusnya tekanan full pump itu di angka 40 PSI, 40 lebih. Kalau ini di angka 20 PSI, ya kadang motor masih mau hidup ya, tapi ya nggak mau digas teman-teman. Berarti sesuai dengan keluhan yang punya motor ini ya. Terus solusinya gimana? Solusinya ya kita ganti rotak dan filternya dulu teman-teman. Baru kita tes hidupkan ya. Kalau tidak ada masalah lain, insya Allah akan hidup normal teman-teman. Tapi untuk penggantian full pump ya, kalau kita ganti full pump, otomatis kita juga akan membongkar bagian injektor ya, di bagian bawah jok. Injektor juga kita harus bersihkan. Kenapa? Karena kalau tekanan di sini sudah kenceng, nantinya kotoran yang ada di selang atau di mana itu pasti akan masuk ke dalam bagian injektor di bawah. Dia akan nyumpul di sana. Motor ya si akan berebet lagi ya. Kalau kita nggak bersihkan di bagian injektor juga, motor akan berebet juga. Makanya kita perlu koreksi di bagian 2. Kita ganti di bagian rotak full pump, kita bersihkan juga di bagian injektor. Motornya jos lagi. Bensinnya full sampai peres, tumpah-tumpah. Ini sudah terpasang ya teman-teman. Mari kita coba bareng-bareng. Kita kontak. Wow, mantap. Nah, harusnya seperti itu teman-teman. Maaf untuk proses pembersihan injektor, saya skip untuk mempersingkat waktu ya. Oke, untuk bagian injektor sudah dicuci ya, pasang, kemudian kita tes coba surip ora. 40 PSI harusnya surip.
nggak nyala teman-teman, berarti ada kendala lain ya. Oke, lanjut yang kita garis bawahi tadi ya, yaitu di bagian kompresi yang meragukan. Sekarang proses pembongkaran blok ya teman-teman, karena sudah diakal infus oli ke lubang busi, tetap kompresi tidak ada perubahan atau merespon ya. Berarti memang harus dibongkar seperti ini. Kita cari tahu permasalahannya. Bah. Ngejim ini kan. Ayo. Terus diolek-olek. Ayo. Acur mumur. Parah Mas Bos. Pengen dekem kabeh. Setelah rundingan sama yang punya ya, suruh lemer aja. Ini blok bawaan jadi masih jos kalau dilemer, tapi ya persis 100 teman-teman. Ini kan sudah 50, nanti dilemer 100, karena kalau dilemer 75 nanti takutnya nggak bersih, karena ini dalam banget. Ini luka nih, garis-garisnya dalam banget tuh. Kalau seperti ini nggak bakal urip motor, karena ini mendem mancap semua ya di sini nih, nggak mengembang bagian ringnya. Ngempos parah teman-teman. Kasusnya motor mau ngejim ya, emang dasar juga motornya wis rewel berebet. Kita eksekusi bagian kelepe, ini masih dibongkarin, disekirin ya, bocor teman-teman. Proses pemasangan sudah selesai, tinggal kita tes ya, coba hidupkan sambil kita cek olinya jalan apa enggak. Langsung hidup teman-teman, serem. Oke, lanjut kita cek sirkulasi olinya ya. Oke, di lubang ini harusnya oli itu langsung keluar ya, langsung bersirkulasi keluar, tapi ini ternyata nggak keluar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Begini solusinya. Oke, jadi seperti ini caranya. Kita tuang ke bagian lubang sirkulasi oli ya, seperti ini. Kita tuang oli, kita pancing seperti ini. Kita pancing secukupnya, kita masukkan oli sampai benar-benar masuk ya, seperti ini. Kalau sudah cukup kita ambil, kemudian kita coba hidupkan ya, jalan apa enggak olinya. Oke, di sini kita lihat ya, oli sudah mulai keluar. Ini oli yang tadi kita masukkan. Ini fungsinya untuk memancing oli yang ada di dalam mesin ya, agar ikut keluar bersirkulasi seperti ini. Oke, untuk memastikan coba kita matikan mesinnya dulu ya. Nanti kita hidupkan lagi. Posisi ini berhenti ya olinya. Kemudian kita hidupkan lagi mesinnya. Dia akan keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti posisi pompa oli sudah berjalan ya. Jos banget. Oke teman-teman, untuk motor Beat FA ini sudah beres semua ya. Mesinnya halus, beres. Jadi seperti itu ya. Syarat motor mau hidup emang nyata ya, 3 syarat, yaitu kompresi, BBM, dan pengapian. Motor ini kendalanya yaitu di bagian kompresi dan juga BBM. Kalau semuanya normal, itu motor akan lancar seperti ini teman-teman. Terus untuk bagian data normal semua. Jos. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.